Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami Cahaya Islam akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan fakta unik dari jembatan Shirathul Mustaqim. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shirathul Mustaqim, sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shirathul Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirathul Mustaqim berasal dari bahasa Arab, Shirat al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca surat Al-Fatihah pada kalimat Ihdinas Shirathul Mustaqim. Jika diterjemahkan berarti, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Shirathul Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus, atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga, tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia, bukan hanya dari golongan orang biasa. Bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikannya saat memijahkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran Surat Maryam, ayat 71-72. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seseorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang salim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat yang licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shirathul Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi, pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut merupakan sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Namun, bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia. Berdasarkan dengan imannya, meski jembatan itu sangat tipis tajam dan sangat berduri, Allah tetap memberikan kemampuan
pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan jembatan jahanam, akulah orang yang pertama melewatinya. Doa para Rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah. Selamatkanlah pada sirat itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia mencangkok manusia, sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Gambaran saat menyeberang. Selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan ulama, jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shirathul Mustaqim, sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang menyeberang dengan begitu cepat, seperti kedipan mata. Ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik seperti dijelaskan sebelumnya. Orang yang menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat naik kuda, ada yang tertatih-tatih, namun akhirnya selamat. Ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan siratnya di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu, kecuali para Rasul. Dan doa para Rasul saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu, engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Harq ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas, bahwa ketika melewati Shirathul Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir, namun kemudian ia selamat. Sahabat yang beriman, ada beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sedikit pun. Namun alangkah baiknya, mulai dari sekarang, kita hendaknya memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, agar selamat saat melintasi Shirathul Mustaqim. Imam Qurtubi rahimahumullah menambahkan, bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat, dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam panas dan menyala-nyala. Engkau saat itu sesekali berjalan dan sesekali merangkak
Kitab Atas Keroh nomor 381. Wallahu alam bishawab. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.